Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, ya penulis kali ini ingin bahas minyak goreng lagi ya. Karena ya ada yang ngasih tahu ini loh, PT Kubota ngomong kayak gini. Tapi ya lagi-lagi kalau ada yang bahas soal minyak goreng itu jelek, seringnya disertai teori yang salah atau fakta yang salah. Jadi sering ya yang apa ngomong minyak goreng nggak bagus itu keterangannya itu salah, beda dari kenyataan, beda dari yang dipraktekkan, beda dari yang bisa dibuktikan. Salah bagaimana? Kubota ngomong soal penguapan dan penyusutan. Katanya minyak goreng itu menguapnya lebih banyak kalau nggak salah ya. Terus olinya jadi susut lebih cepat. Jadi dicontohkan kalau oli yang sudah di top up minyak goreng itu bakal cepat habis. Ya, perlu diketahui juga bahwa yang namanya uji penguapan itu dilakukan di suhu yang tidak semestinya, di suhu yang luar biasa panasnya, suhu di mana oli mesin itu langsung bisa menguap habis. Nah, faktanya minyak goreng itu kalau dipanggang berbarengan dengan oli mesin mulai dari dingin ya, itu bakal minyak gorengnya dulu oli mesinnya dulu yang habis. Ini sudah beberapa kali penulis demokan ya, apalagi dibandingkan dengan oli yang grup 2, oli macam banyak ya, kayak Prima XP, Esran Super, Meditran SX, banyak lah ya. Makin parah lagi kalau itu olinya pakai bahan daur ulang. Wah, wis makin cepat lagi habis. Oli-oli yang warnanya bening itu sering kali lebih cepat habis daripada yang warnanya keruh. Bukan yang merah tapi ya, yang kuning atau coklat atau wis pakai warna gelap ya. Suara aneh-anehnya sudah mulai banyak nih. Olinya sudah nggak bagus. Ini lagi pakai oli Kyosho. Jadi kalau kita panggang barengan pasti oli mesinnya yang habis duluan. Dan kalau misalnya ada motor atau mobil yang punya penyakit olinya cepat habis, itu setelah pakai minyak goreng justru malah tidak begitu parah pengurangannya, jadi malah makin baik pengurangannya. Lupa harus belok kanan nih harusnya. Jadi salah kalau disebut dicampuri minyak goreng jadi cepat susut. Tapi nggak semuanya loh ya. Entah yang dicoba Kubota itu minyak goreng merek apa, tapi kalau pakai merek rekomendasi justru akan lebih sulit menguapnya. Jadi penguapan malah terjadi lebih sedikit. Jadi malah banyak ya yang di grup itu yang punya penyakit olinya cepat habis, jadi pakai minyak goreng terus. Karena apa? Ya kalau pakai minyak goreng nggak cepat habis olinya, mau nggak mau dia ya harus pakai minyak goreng. Jadi
aneh ketika ada yang ngomong minyak goreng itu bikin olinya cepat habis. Jadi sering ya orang-orang atau organisasi atau media atau pabrikan kendaraan, pabrikan oli yang mengkritisi minyak goreng itu secara salah gitu ya. Penulis ya sebenarnya no problem loh ya kalau ada yang ngomong oh minyak goreng kelemahannya ini. Kalau beneran tak jawab iya. Kalau beneran tak jawab iya. Kalau enggak, kalau lagi ada waktu ya tak kasih link ini loh. Buktinya bahwa minyak goreng itu gak sesuai dengan omonganmu. Buktinya bahwa minyak goreng itu aslinya gini gitu ya. Orang yang niatnya ngaco biasanya ya nggak jawab, pura-pura nggak tahu ada jawaban. Orang yang serius pingin belajar pasti ya coba argumentasi, tapi biasanya jarang-jarang bisa memberikan bukti tandingan. Jadi jarang-jarang bisa ngasih apa? Ini loh, enggak kok, enggak bener kok. Ini bukti saya itu ngomong gini, enggak pernah ada. Mas Yo itu orangnya yang ngaku-ngaku dari grup oli, ngaku-ngaku dari lembaga, dari insinyur, dari macam-macam lah, bekerja di oli dan seterusnya. Nggak ada ya yang ngomong membantahnya pakai referensi. Karena ya mereka cuma asal ngomong. Yang sering dijadikan contoh juga itu adalah minyak goreng menghasilkan sludge. Ya kita perlu bedakan ya antara tahap pembuatan sludge dengan yang membersihkan sludge. Jadi ada beda antara menghasilkan sludge dan membersihkan sludge. Oli itu bisa membersihkan oli bisa menghasilkan sludge itu karena apa? Karena oksidasi. Jadi kalau olinya teroksidasi, olinya rusak karena panas, maka kemungkinan sludge akan besar terjadi. Nah, oli itu bisa rusak karena panas ya, karena olinya tidak tahan panas ya, terutama ya. Entah ya yang menguji minyak goreng itu pakai cara apa ya. Mungkin katanya sih pakai STM. Itu katanya minyak goreng itu kemampuan oksidasinya parah. Entah yang diuji merek apa, terus yang bagaimana gitu ya. Karena banyak yang berusaha meningkatkan kemampuan antioksidasinya minyak goreng. Sementara itu kalau penulis melakukan uji panggang oli, justru minyak goreng itu yang malah lebih tahan loh ya. Panggang yang uji oksidasinya malah enggak setinggi suhu di di standar uji API yang kalau nggak salah 250 derajat, lupa penulis, atau 371 itu evaporation ya. Tapi yang jelas kalau yang penulis uji itu minyak goreng itu justru lebih tahan kerusakan. Jadi kalau kita bicara soal menghasilkan sludge ya, oli yang selama ini penulis coba itu justru malah lebih awet dari shear stability-nya, dari cepat jadi hitamnya. Itu menurut penulis kok ya makin membaik ya sifatnya setelah oli itu dicampuri minyak goreng. Jadi entah itu oli murahan atau oli mahal, kalau dicampuri minyak goreng ya
anu ya, kemampuan olinya tetap bagus. Jadi oksidasi itu kan karena oli bikin oli rusak. Oli rusak itu gimana sih cirinya? Ya ketika jadi makin encer, jika kemampuannya berkurang. Jadi itu bisa kita rasakan, karena ya oli itu mempengaruhi kemampuan mesin kan. Nah ya buktinya oli-oli yang penulis pakai itu sering jadi lebih awet setelah dicampuri minyak goreng. Ya sering ya, penulis kalau merasa olinya wah ini gak tahan lama, kasih minyak goreng, pasti selalu jadi lebih halus. Pertama ditambah itu mesti lebih halus. Lalu ada beberapa yang mengurangi shear stability, seperti misalnya merek Sabrina ya, yang penulis sebut nggak begitu bagus. Jadi Sabrina mungkin nambah performa paling maksimal, tapi dari sisi shear stability itu nggak bagus. Yang juga ada beberapa orang juga ya yang konfirmasi bahwa Sabrina nggak begitu bagus untuk daya tahannya ya. Kita nggak ngomong nambah performanya. Ini terutama kalau untuk motor ya. Kalau untuk mobil, karena dipakai di RPM rendah ya beda lagi. Apalagi orang-orang di mobil itu pakai olinya cuma 5.000 km, padahal kalau menurut penulis kalau sudah campurannya oke bisa lebih dari 5.000 km, bisa 10.000, bisa 15.000. Terus yang berikutnya adalah kemampuan membersihkan sludge. Nah, kemampuan membersihkan sludge ini tidak berhubungan dengan kemampuan bertahan terhadap daya tahan panas ya, bukan sifat yang bergantung pada daya tahan oli terhadap panas. Pembersihan sludge itu bergantung pada daya larut olinya. Daya larut oli itu dipengaruhi oleh tipe bahannya. Bahan dalam artian yang mayoritas ada pada olinya. Jadi yang 80% lebih ya yang dipakai di oli. Soalnya kalau lainnya itu kan bisa disebut aditif. Jadi oli itu biasanya anggap aja 85% bahan oli, terus 15% aditif. Itu ya. Nah, bahan oli ini yang paling mendominasi, dan bahan oli ini seringnya cuma bisa ditebak-tebak. Kalau kadang dari pabrikan juga menyebutkan eksplisit di material safety data sheet. Kita ngomong dari grup 1, 2, 3, 4, 5 saja ya. Kita nggak bicara antara mineral semi sintetik, sintetik itu membingungkan ya. Itu membingungkan. Kita ngomong dari grup 1, 2, 3, 4, 5. Kalau grup 5 yang penulis maksud ya ester dan diester. Yang grup 5 yang lain nggak termasuk, kayak silikon, kayak PAG nggak dimasuk. Asumsikan kalau grup 5 adalah diester dan ester. Grup 4 itu PAO. Gak ono oli mineral yang masuk grup 4. Grup 3 dibagi 2. Ada yang plus, ada yang enggak plus. Yang plus lebih murni, yang enggak plus ya enggak murni. Nah, dari kemampuan melarutkan itu yang terbaik adalah grup 5. Dari kemampuan membersihkan sludge atau varnish, itu nomor 5 yang paling bagus. Setelahnya adalah grup 1.
Mulai dari grup 2, kemampuan membersihkan sludge, kemampuan apa jenenge melarutkannya itu wis buruk. Grup 3 makin parah. Grup 3 plus paling parah, grup 4 juga paling parah. Jadi kalau pabrik oli yang benar, dia pasti bahannya nggak akan murni 100% grup 3 tok, grup 2 grup 4 tok. Walau bahannya mahal, mereka pasti akan nambahkan yang grup 5. Kalau nggak mampu nambahkan grup 5, mereka nambahkan grup 1. Tujuannya apa? Ya biar kemampuan pelarutannya baik, biar kemampuan membersihkan sludge-nya baik. Itu penting. Dan ya sayangnya sekarang ini bahan-bahan oli itu kebanyakan dari grup 2. Banyak juga yang pakai oli daur ulang yang secara klasifikasi masuk grup 2 juga. Yang grup 3 hydrocracked itu jarang. Yang grup 4 juga jarang. Jadi ya hasilnya sekarang ini oli mesin itu kemampuan membersihkan sludge-nya kurang baik. Tidak baik lah. Jangan bilang kurang baik, tidak baik. Jadi kalau ganti olinya rutin, nggak pernah telat, itu ya mesin memang bersih. Tapi kalau sudah kadung pernah telat bukan dari hitungan kilometer ya, tapi dari hitungan kerusakan olinya ya. Jadi bisa aja tetap 5.000 km, tapi karena olinya nggak layak pakai, rusak. Nah kalau sudah pernah telat, ya jadi hitam, ya jadi sludge macam-macam. Nah kalau sudah terjadi sludge, ganti oli yang baru ini akan ikutan rusak oleh sisa oli lama. Dan nyampurin oli lama ke mesin akan bikin oli baru kemampuannya turun. Ada yang pakai engine flush, katanya sih karena ya mesin modern makin panas ya. Padahal itu sebenarnya karena bahan olinya sendiri kemampuan pelarutannya buruk, jadi memang nggak mampu untuk membersihkan sludge-nya. Dan parahnya, penambahan engine flush itu juga akan memperparah terjadinya sludge. Mengapa bisa begitu? Karena olinya jadi kecampuran engine flush. Padahal engine flush itu sifatnya encer. Nah kalau encer itu sangat encer ya, bukan suatu oli, karena itu isinya biasanya minyak tanah, diesel fuel, atau bahan bakar gasolin lah, spiritus lah, thinner lah. Pokoknya bukan yang cocok jadi oli ya. Karena encer sekali, maka kemampuan oli yang berikutnya diisikan itu akan sangat jauh berkurang. Nah kalau oli sudah terlalu encer, walau mereknya semahal apapun, ya kemampuannya bakal turun drastis. Kalau turun drastis ya cepat rusak. Sebagus-bagusnya oli bahan grup 3 atau 4 ya, itu kalau sudah rusak ya tetap sludge. Nah kalau sudah gitu ya wes akhirnya berkelanjutan. Jangan heran bila kalau sudah pakai engine flush itu mesin nggak makin bersih, karena ya kasusnya bisa seperti itu, karena olinya malah dirusak oleh engine flush. Nah di sini minyak goreng sangat membantu. Minyak goreng itu punya daya larut yang baik. Daya larut yang baik ini membuat oli jadi lebih mampu untuk membuat varnisnya, membuat sludge-nya itu
ikutan di olinya, istilahnya larut, istilahnya apa, jadi suspension atau apalah gitu ya, bisa dibawa sama olinya. Aditif deterjen yang ada pada oli itu sifatnya bereaksi terhadap varnish biar bisa larut. Tapi untuk larutnya sendiri itu ya mengandalkan dari bahan olinya. Jadi kalau kemampuan pelarutan rendah ya batal apa jenenge, batal larut, mengendap di bagian bawah yang akhirnya jadi sludge. Jadi itu ya kuncinya. Jadi banyak orang yang ngomong minyak goreng bikin sludge, ya itu salah ya, karena banyak kasus malah sebaliknya, varnishnya jadi terlalu cepat rontok sehingga malah filternya buntu. Kalau ada yang langsung pertama pakai itu 20%, nah itu kan ekstrim jumlahnya, itu bisa bikin filternya buntu saking banyaknya keraknya. Jadi saking banyaknya banyaknya kerak yang rontok gitu sampai bisa buntu filternya. Yang pakai engine flush apa pernah mengalami seperti itu? Nggak pernah. Padahal sludge-nya banyak gitu pakai engine flush, apa bisa bikin filternya buntu gitu? Nggak pernah dengar penulis kasusnya. Dan sudah banyak ya bukti kalau di grup menunjukkan mesin jadi bersih. Ada juga yang menunjukkan transisi mesin. Ini loh kelihatan pedal-pedalnya ini loh, apa kerak varnish ini jadi rontok kelihatan gitu, ada. Terus yang berikutnya adalah yang sering juga itu soal kekentalan ya. Kekentalan ini ya sering jadi apa ya, orangnya bingung sendiri gitu. Padahal ya minyak goreng itu encer, tapi kok setelah ditambah minyak goreng suara mesin makin halus, bingung orangnya. Kok bisa minyak goreng itu encer, tapi setelah oli mesin dicampuri minyak goreng jadi halus. Dan karena bingung jadi ngomong minyak goreng itu kental. Ya yang kental itu nggak ada ya kalau minyak goreng. Castor oil itu kental, tapi kalau minyak goreng ya mau yang canola, mau yang olive oil, mau yang jagung, mau yang sawit, mau yang kelapa. Tapi kalau minyak kelapa nggak rekomendasi ya. Coconut oil itu nggak rekomendasi. Nah itu semuanya kan encer. Masa ada orang yang pernah pegang-pegang minyak itu bandingkan ngomong minyak goreng itu kental? Oh enggak, oh no sopo sing ngomong. Minyak goreng itu encer. Jadi ya kadang orang karena ya nggak bisa menjelaskan, terus akhirnya buat asumsi-asumsi sendiri yang merasa benar, padahal membuktikannya gampang. Tapi dia nggak melakukan pembuktian, cuma asal ngomong gitu aja. Kalau ditanyai referensinya mana, pasti kabur, pasti wes ono ae lah alasannya, karena memang omongan dia ngawur. Jadi kalau ada orang ngomong menyatakan sesuatu soal minyak goreng, harus hati-hati, bandingkan dulu dengan referensi. Apa bener, soalnya kadang ngomong asal jeplak gitu ya, kayak yang ngomong minyak goreng ada airnya. Yang ngomong minyak goreng ada airnya jelas ngawur lah ya. Ngawurnya kenapa? Karena oli mesin pun ada airnya. Jangan dipikir kalau minyak goreng itu ada air, bisa ada air, maka oli jadi nggak bisa ada air. Ada, bisa. Kok bisa ada airnya? Ya, wes emang itu sifatnya ya.
Walau oli itu tidak bisa bercampur dengan air, oli bisa ada airnya, dan itu sudah jadi perhatian, sudah ada cara pengujiannya. Kandungan air di oli itu juga jadi masalah juga. Jadi jangan sampai oli itu bisa banyak airnya, terutama untuk negara-negara yang musim salju. Karena apa? Karena kalau musim dingin itu mesin bisa ada airnya. Yang bikin mesin ada airnya itu adalah ketika mesin itu jalan di suhu yang dingin. Jadi air itu bisa muncul karena ya namanya pembakaran kan menghasilkan air ya. Itu sumbernya. Gimana caranya biar nggak ada airnya? Ya mesinnya yang panas, jangan dingin mesinnya. Terus apa lagi sih ya yang biasa dijadikan persoalan itu ya? Kalau dingin beku, ya kalau pingin yang tahan beku ada kok. Pakai minyak jagung atau campurannya minyak jagung atau campurannya minyak canola itu sudah membuat minyak gorengnya jadi tahan dingin. Masuk freezer nggak beku, bisa. Karena penulis sudah pernah masukkan minyak KCO, minyak CCO, minyak canola masuk freezer. Apa beku? Ya enggak. Es sudah beku tapi itu belum. Jadi soal kalau dingin beku ya itu cuma cara pandangnya aja ya. Cara pandang bahwa minyak goreng itu bukan cuma minyak sawit, bukan cuma minyak kelapa, ada juga canola oil, ada olive oil, ada corn oil yang kalau 0 derajat itu nggak beku. Apa mana? Ya wes lah itu ya. Kalau diomongi pabrikan nggak bikin minyak nabati itu sudah penulis jelasan sebelumnya. Alasannya kemahalan, kelarangan, karena harga yang terlalu tinggi, maka pabrikan oli tidak menggunakan bahan nabati karena ya minyak bumi itu lebih murah. Apalagi bahan daur ulang, wah semurah-murahnya itu. Ya wes begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.